mengenai Android Study Jam. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadian Rahmat. Saya DSC Lead dari Widyatama. Saya juga sekarang jurusan Sistem Informasi di Widyatama. Angkatan 2018. Oke, terima kasih. Oh ya, ingin tahu juga nih sama teman-teman, ini di sini ada di mana aja, bisa tulis di kolom chat ya, biar tahu gitu. Ini ada yang, soalnya ada juga yang di luar dari Widyatama kan. Biar saling kenal aja sih, bisa tulis di chat. Wih, ada dari Medan nih, keren-keren. Dari Medan, terus Palembang. Wah, pada jauh semua ini, Bekasi. Keren-keren. Iya, sedikit kejelasin dulu ya. Sebenarnya apa sih DSC itu? DSC itu merupakan singkatan dari Developer Student Club, yang dimana DSC ini suatu komunitas yang disupport langsung dari Google. Buat sedikit informasi, DSC ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi sekarang udah secara global gitu. Ada di Asia, di Afrika, dan di negara-negara lain gitu. Jadi salah satunya alhamdulillah Widyatama ada yang kepilih jadi lead DSC Widyatama. Nah, terus di DSC itu kita biasanya ngapain aja? Di DSC kita biasanya ngadain webinar, ngadain workshop yang kayak sekarang ini, terus biasanya kita ada hands on, biasanya tetap muka sih kalau nggak lagi corona. Jadi kita belajar di kelas bareng-bareng. Terus kita juga ada sharing internal tim, nanti tiap membernya gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada dari luar kota selain Widyatama, itu coba teman-teman cari DSC masing-masing. Karena bukan hanya di Bandung di Widyatama, tapi ada juga di Jakarta, ada di Medan juga ada. Teman-teman bisa ikut join juga ke regionalnya masing-masing. Wah, keren nih. Di sini ada Subang, Jakarta, Kebumen. Mantap, pada jauh-jauh ternyata. Oke, nah untuk acara kali ini saya mau ngejelasin sedikit dulu mengenai aturan main nih pada saat workshop berlangsung. Yang dimana para peserta diharap mic-nya itu di mute dulu pada saat speaker lagi nerangin materinya gitu. Tapi kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di chat gitu. Untuk teknisnya. Terus teman-teman juga nanti bisa share ke IG story-nya atau ke Facebook atau Twitter, sekarang udah ada story-nya. Bisa share juga nanti tag DSC Widyatama sama kasih hashtag Android Study Jam itu. Terus hashtagnya DSC Widyatama. Nanti kita di repost untuk teman-teman yang mention kita. Oh iya, acara ini kita berkolaborasi langsung ya sama Android Developer Bandung, sama ADB. Terus disupport juga kita sama Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Widyatama, sama Himpunan Mahasiswa Informatika Widyatama, dan Kids Indonesia. Mungkin biar kita ngehemat waktu, saya sampaikan aja langsung ke moderatornya ya. Di sini ada Kang Wandi. Nah, udah saya. Nah, Halo semuanya. Yuk. Gimana Kang, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Mantap, mantap. Yaudah ya, saya langsung serahin aja ke Kang Wandi. Terima kasih. Siap, makasih. Oke semuanya, halo, perkenalkan nama saya Wandi Irwansyah Zakaria. Nah, kalau saya di DSC Widyatama ini menjabat sebagai core team yang berhubungan dengan event. Nah, sekarang kalau di Widyatama sendiri, saya jurusan Sistem Informasi B1. Nah, sekarang udah semester 5. Oke, nah kita langsung aja ya, kita mulai si acaranya. Tapi sebelumnya, untuk kalian, kalau misalnya mau kualitas gambarnya lebih bagus, kalian bisa setting kualitas gambar untuk 720K. Oke, nah kita sambut nih pembicara kita, yaitu Denny Rohimat. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa aja nih selama pandemi ini Kang? WFH udah berapa bulan ya? Berarti dari bulan Maret sampai sekarang masih WFH. Tapi karena teman-teman di Bandung, development timnya di Bandung, jadi sesekali saya ke kantor sih sekarang. Mantap. Ada itu nggak Kang? Apa sih kesulitan kalau misalnya WFH gini buat Akang?
kesulitan paling apa ya, kayak misalkan internet gangguan atau mati listrik, ada pemadaman bergilir gitu kan, karena kadang suka ada pemadaman bergilir gitu kan Iya, tanpa benar. diketahui. Benar. Oke, kalau gitu teman-teman kita mulai aja ya sesi sharing dari Kang Denny Rahimat. Waktu dan tempat kita persilahkan. Halo teman-teman. Oke, jadi kita bahas tentang mana? Oke, jadi di Android Studio Jam kali ini bakalan ngebahas Prior Programming Experience. Ada 2 sesi. Pertama, sesi pertama tuh kita bakalan ngebahas tentang dasar-dasar pemrograman Kotlin, kemudian ngebuat variasi dari Android aplikasi, best practice dalam Android development, sama resource belajar untuk terus berkembang ya. Oke, terus apa aja yang dibutuhin untuk workshop online kali ini? Pertama, teman-teman diharapkan mempunyai experience di OP, pemahaman OP, kemudian udah share screen kan ya? Belum ada, Kang. Oh, ini belum di enable. Sorry. Presentnya belum di enable. Nah, baru ada. Sudah ada kah? Nah, sekarang udah muncul, Kang. Oke. Oke, dari sini lagi ya. Oke, nah ini poin-poin yang akan kita pelajari. Tadi udah sempat dijelasin, tapi mungkin diulang lagi ya, karena tadi kendala. Nah, pertama, belajar tentang dasar-dasar pemrograman Kotlin, kemudian membuat variasi aplikasi Android, kemudian juga ada best practice untuk Android development, sama bahan-bahan untuk belajar, terutama untuk di Android ya, sama Kotlin. Yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yaitu pemahaman tentang OOP, komputer, dan tentunya internet. Oke, mungkin ada yang mau bisa di ini ya, bahasa pemrograman favorit teman-teman itu apa dan kenapa. Oke, kalau ada yang mau disebutin bisa disebutin di chat ya. Oke. Oh ya, coba kita cek dulu chat. Nih, tanya. Oh ya, sama alasannya dong kalian. Ini JavaScript, Node.js, Kotlin, NKJ ringkas. Terus JavaScript, PHP, Python, Kotlin, PHP, Python, masih terjebak di Java. PHP, React, Python, banyak lah ya. Oke, saya sendiri belajar Kotlin tuh sejak kapan ya? Sekitar 2017 awal, pertengahan 2017, dan itu pas belajar Kotlin karena sebelumnya pakai Java, ternyata emang lebih enak Kotlin gitu kan. Terus setahun terakhir ada sempat juga belajar Dart,
ya lumayan enak, tapi masih lebih enak Kotlin. Oke, nah ini schedule-nya, ini salah ya, kayaknya schedule-nya masih gak keubah tadi. Oke, nah, presentasinya tadi ada presentasi tentang DSC, terus ketentuan-ketentuan mengikuti webinar ini, terus juga bakalan ngebahas tentang Kotlin Koan, ada jeda juga 15 menit, kemudian melanjutkan untuk membahas Kotlin Koan. Oke. Ini apa itu Kotlin? Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang membantu developer menjadi lebih produktif. Oke, ini contoh-contoh benefit yang ketika menggunakan Kotlin: ekspresif dan concise, safer code, interoperable dengan Java, kemudian strukturnya concurrence. Nah ini interoperable dengan Java tuh, Java sama Kotlin itu bisa saling memanggil gitu. Java bisa memanggil kode kelas Kotlin dengan ekstensi Kotlin, Kotlin juga bisa memanggil kelas yang ekstensinya Java. Nah, ini Kotlin sejak Google I/O 2019 atau 2018 itu Kotlin jadi bahasa utama yang disarankan oleh Google untuk development aplikasi Android. Nah, ini contoh untuk kode Kotlin untuk menampilkan pesan Hello World. Oke, jadi cukup ini karena ini udah ininya ya, defaultnya udah ada kayak gini. Kemudian cukup println Hello World. Kemudian nanti di konsolnya bakalan muncul Hello World kayak gini ya. Nah, ini ada juga function. Oh ya, kalau di Kotlin itu function itu ditandai dengan fun, ya. Because Kotlin is fun, katanya gitu. Oke, misalkan membuat function tambah. Nah ini ada dikirim juga parameternya, parameter A berupa integer, parameter B juga berupa integer. Kemudian dengan tanda seperti ini berarti function ini harus mengembalikan suatu nilai. Nah, nilainya dari penambahan dari A ditambah B. Jadi ketika misalkan A plus B dengan memanggil si function ini nanti bakalan dikembalikan dari function add ini hasil dari penambahan A dan B. Kemudian ini unit. Kalau unit ini nggak perlu mengembalikan suatu nilai, tapi cukup menjalankan perintahnya. Kayak ketika dipanggil si function display ini, maka akan menghasilkan message welcome. Kemudian ini ada jenis variabel di Kotlin itu ada mutable. Mutable ini artinya bisa diubah. Contohnya seperti var counter integer sama dengan 5. Nah, counter di sini di line code yang berikutnya itu
bisa diubah, misalkan counternya jadi 7, 1, dan semacamnya. Kemudian ada immutable variable. Nah, immutable variable ini kalau di Java static dan static final gitu. Jadi variabel dengan tipe data file ini nggak bisa diubah. Jadi ketika name yang sudah diatur name-nya berupa string Rebecca, ini name kesananya tuh name di line code berikutnya tuh ketika name sama dengan Denny, name sama dengan siapa gitu, itu bakalan error berbeda dengan yang ini gitu, berbeda dengan yang tipenya var atau mutable. Nah, ini variabel deklarasi variabelnya tadi kan pakai integer, pakai titik 2. Integer itu ini menandakan bahwa si variabel counter ini tipe datanya integer, yang name ini tipe datanya string. Tapi bisa juga lebih simpel dibuat seperti ini. Karena nanti ini akan tipe datanya akan otomatis sesuai apa yang diisinya, yang diassign ke si variabel tersebut. Jadi nggak perlu lagi, perbedaannya bisa dilihat ya. Di sini ada counter titik 2 integer, name titik 2 string. Kalau di sini var length langsung sama dengan 5, file message sama dengan welcome. Nah, ini tuh sebenarnya di belakangnya tuh langsung sama si Kotlin-nya itu udah tahu gitu. Si Kotlin-nya udah tahu itu tipe datanya apa dari si ininya, dari tipe data yang di-assign. Nah, ini ada kondisional di Kotlin. Ada if, kemudian ada yang spesifik dari Kotlin itu pakai when. Nah, misalkan kayak ini, if score kurang dari 20, print low, skornya kurang dari 70, medium. Ini hampir sama lah ya kayak di Java atau bahasa pemrograman lain. Tapi nah, di sini ada di Kotlin spesifik itu ada when, ini mirip-mirip switch case dan if juga, cuman kayak lebih simpel gitu ya. Di sini when ini value-nya apa, misalkan value atau variabelnya x ini pasti berupa integer, atau bisa juga ini berupa, kalau yang di sini ya, contoh ini berupa integer karena di pengecekannya itu 0, 1, 2 gitu kan. Kalau 0 dia end game, 1 move next, kalau 2 skip turn. Ini bisa juga diubah, misalkan jadi when score diganti sama yang 1, 0, 1, 2-nya itu low, medium, high, kayak gitu, itu bisa juga. Nah, ini kelasnya, suatu kelas di Kotlin tuh bisa cuman satu baris. Ini udah bisa udah bisa di-assign atau diisi value-nya. Kalau di Java itu kan kayak square mesti ada variabelnya apa, terus ada constructor atau getter setternya kan. Nah, kalau di Kotlin cukup kayak gini, satu baris sudah bisa jadi sebuah kelas. Nah, instance-nya kayak gini contohnya, file s sama dengan square. Terus untuk mengambil value si side ini nggak perlu get side gitu, tinggal side aja gini, tinggal dot side, nah, kayak gini ya. Jadi dari pembuatan si kelasnya udah simple, terus pemanggilan sama instance-nya juga simple di sini. Ini contoh. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah jenis-jenis collection.
untuk membuat satu collection di Kotlin tuh cukup kayak gini, terus bisa digabung ya, map tipe datanya bisa digabung, nggak misalkan cuman string doang atau cuman si integer doang kayak gitu. Ini contohnya list of, tinggal kayak gini aja, list of 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian set of 456. Ini ada mapnya, kalau di Java hasmap ya kayak gini contohnya. Kemudian ini selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk mencoba koans, yang mana koans ini adalah suatu seri pembelajaran yang membuat teman-teman bisa familiar dengan bahasa Kotlin. Oke. Nah ini ada progresnya di sini, ada introduction, ada menu-menunya ya, convention, collection. Nah teman-teman bisa mencoba itu via browser, cukup via browser. Nah ini contoh pertamanya ya. Di sini tuh ada di introduction tuh ada kayak nah ini task-nya. Ini perintahnya, teman-teman harus ngelakuin apa. Kalau di sini kalau di yang pertama di introduction hello world, ini teman-teman di tugasnya tuh di function start return the string Jadi di function start ini kan masih to do, di bagian sini masih to do. Teman-teman diminta untuk mengembalikan value ketika ada suatu kelas atau ketika si function start ini dipanggil. Mungkin bentar ya, coba seperti saya kasih contoh dulu kayak gini. Nih, coba nggak bisa di ini, revert. Nah, contohnya seperti ini. Take a look at function syntax. Kemudian functionnya, nah yang ini, yang to do ini, return the string Jadi di sini teman-teman tinggal kayak gini, run. Nah, kalau tes berarti yang dilakuin teman-teman udah sesuai dengan perintahnya kayak gitu. Atau bisa juga show answer. Kayak gitu. Kalau misalkan saya ganti nah, failed harusnya doang gitu. Kalau diganti lagi, nah baru benar. Nah ini untuk Kotlin Koans. Kemudian ada juga Kotlin Playground. Kotlin Playground tuh yang ini ya. Yang dimaksud Kotlin Playground tuh yang di sini. Nah ini. Ini IDE, online IDE-nya. Teman-teman bisa coba secara online via browser tanpa perlu install Android Studio. Untuk mencoba bahasa pemrograman Kotlin. Kenapa? Teman-teman bisa mengakses link ini, kemudian nanti teman-teman setelah beres itu bisa mendapatkan badge kayak gini. Kemudian nanti bakalan muncul di developer
profile teman-teman, sehingga nanti ada badge yang telah diselesaikan, code labs yang sudah diselesaikan itu nanti bakalan muncul di developer profile teman-teman. Nah. Teman-teman bisa akses dulu ini. Saya copy coba. Saya coba copy ke chat. Nah, udah ada. Akses. Nah, ini buat teman-teman yang belum menyelesaikan YouTube programming, bisa akses dulu bagian sebelah sini sebelumnya. Kemudian nanti dilanjut ke bagian ini. Misalkan contoh ya, start Kotlin Koans, masuk ke sini, start now. Nah, nanti bakalan masuk ke sini untuk pertama, atau bakalan melanjutin progres teman-teman sebelumnya. Oke, teman-teman diharapkan minimal beres dulu sampai yang 11 ini. Untuk hari ini, oke. Kemudian untuk developer profile, teman-teman bisa akses google.dev. Kemudian nanti bakalan diminta login dengan akun Google nih. Nah, ini contoh profile saya. Nah, nanti pas pertama tuh diminta bikin semacam avatar kayak gitulah. Nah, ini badge yang udah saya punya. Nanti bisa tambahin ke favorit kayak gini. Nah, langsung muncul maksimal 5 ternyata. Contohnya ini ke favorit. Nah, ini karena saya dulu ikutan beta, daftar sebagai beta user, jadi dapat juga ini, dapat badge yang profile beta. Oke, selanjutnya teman-teman bisa coba-coba untuk mencoba ini ya, code labs yang ada di Prior Programming Experience, dengan coba dulu yang start Kotlin Koans. Kalau misalkan dirasa udah cukup, nanti bisa pindah ke start course. Nah, ini penjelasan tentang Kotlin Koans-nya. Di sini ada check message error, exercise, ini contoh-contoh latihannya, ini instruksinya, kemudian ini button untuk run kode dan check outputnya, show answer. Ini gak tau kenapa si buttonnya kebalik gitu. Oke. Break di sini teman-teman diminta untuk mencoba dulu bagian Kotlin Koans-nya ya. Cobalah sampai yang mana gitu ya, sampai 3 dulu lah. Nanti sisanya bisa dilakuin setelah webinar ini. Oke, kasih waktu berapa menit Kang Wandi untuk coba itu? Kalau sampai 3.
15 menit cukup nggak, Kang? Kira-kira? 10 menitan lah ya. Boleh. Siap, Kang. Sampai ini sampai 50 aja ya, 15.50 nanti balik lagi gitu ya. Kita lanjutin materinya ya. Ya, siap. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa pakai tools angkat tangan atau raise hand. Nanti kita bakal Ya, kerjakan yang mana, Kang? Di sini. Nah, ini saya masih share screen kan ya? Sampai 4 lah. 3 Ya. sampai 4 sinilah. Sampai lambda. Oke, sambil coba saya kerjain juga. Nah, teman-teman, kita nanti ada sertifikat, tapi ada syaratnya nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau dapat sertifikatnya, kalian harus nyelesain dulu si challenge yang tadi dikasih sama Kang Denny. Oke. Sebenarnya nanti bakalan otomatis juga ke apa? Ke badge-nya teman-teman. Tapi di tiap pet itu ada quiz kayak gini. Nanti teman-teman mesti ngejawab pertanyaan-pertanyaannya yang emang related sama pet yang sedang dikerjakan. Contohnya kayak gini. Ini code labs-nya Android Basic add button to app. Nah, ini ada 5 parts, 5 parts ditambah satu quiz, misalkan contoh kayak gini. Ini kuisnya tuh ada beberapa pertanyaan, minimal biar teman-teman dapat badge-nya itu minimal 80% kalau nggak salah. 80 atau 70% dari jawabannya benar. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, informasi juga event ini disponsori oleh community partner kita, yaitu yang pertama dari Android Developer Bandung, kemudian ada Himasi Widyatama, ada Himatif Widyatama, dan juga Gits.id. Oke. Wah, ini ada yang udah selesai nih, Kang. Alana, mantap. Firhan juga nih udah selesai. Mantap. Keren, Kang. Menyelesaikan Kotlin Koas baru. Berarti harus menyelesaikan Kotlin Koans baru lanjut ke kuis. Kalau kuis itu nantinya diisi sih. Kalau udah ngambil yang Android apa sih namanya? Pathway. Ada mana ya? Lihat pathway-nya tuh saya lupa. Ini contohnya misalkan di pathway ini ada Nah, ini ada beberapa jenis pathway-nya di sini. Teman-teman kalau mau dapat badge-nya tuh mesti ikutannya yang ini, ambil start course. Nah, kayak gini, Introduction Kotlin, First App in Android Studio, Basic Layout, Roller App. Kemudian ini. Jadi minimal kalau teman-teman udah nyelesain yang priority programming ini, nanti minimal dapat badge ya. Ada 6 sih harusnya. Nah, ini 6 badge. Oh ya teman-teman, teman-teman jangan lupa ini juga ya, share di media sosialnya. Betul. Dengan hashtag Android Study Jams. Ya, biar lebih ramai lagi. Ya. Oh iya, ini di-record kan ya? Di-record kan? Di webinarnya di-record ya? Ya.
Oh, masih ada 8 menit lagi. Yo. Silakan teman-teman Semangat yang masih teman-teman. mau coba. Nah, ini kalau nanti start course masuknya ke yang ini. Android Kotlin fundamental. Nah, Kang, kalau misalnya mau nanya nih, sekalian nanya-nanya aja ya deh, Kang, sambil nunggu nih. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk setelah kita misalnya mau lebih mendalami Kotlin nih, Kang. Nah, lebih baik belajar di mana sih, Kang? Menurut rekomendasi Akang untuk belajar kita biar lebih fokus lagi gitu. Kalau saya dulu belajar Kotlin di Decoding, ada kelas apa sih? Kelas Kotlin Android Developer Expert kalau nggak salah. Karena sebenarnya Kotlin nggak cuma buat Android sih ya. Ada juga, bisa juga Kotlin tuh ada Kotlin buat backend, pakai Spring Boot Kotlin, terus bisa juga buat multi platform. Nah, Kotlin jadi sebagian kode untuk Android dan iOS bisa di-share lewat Kotlin multi platform itu. Jadi kalau belajar Kotlin nggak rugi sih. Tuh, mantap. Bisa fleksibel gitu. Teman-teman misalkan nantinya udah saya bosan misalkan belajar Android, nantinya mau sambil melebar belajar lagi buat iOS bisa pakai Kotlin juga, tapi cuman buat bisnis logiknya doang pakai Kotlin. Kotlin multi platform. Terus misalkan mau sambil belajar backend juga bisa juga Kotlin digunain buat backend kayak gitu. Mantap. Nah, Kang, kalau misalnya perbedaannya besar nggak sih, Kang, antara Kotlin sama si Java tuh dari secara codingan ini? Besar ya lumayan sih, karena ketika kan dibilangin kalau si Kotlin itu null safe ya, tapi sebenarnya kayak semacam di belakangnya mungkin cuma kayak di try catch doang kayak gitu. Tapi sejauh ini sih saya lebih nyaman pakai Kotlin ya. Tapi untuk memutuskan untuk suatu project memakai Kotlin atau Java itu balik lagi nantinya ke tim yang ada di perusahaannya sih. Kayak kalau kita mau ngemaksain pakai Kotlin tapi timnya belum pada paham Kotlin, belum pada familiar di Kotlin, ya nggak bisa maksain kayak gitu. Sesuai kebutuhan gitu ya, Kang? Ya, betul. Sesuai kebutuhan. Ya, kalau mau sambil belajar, kalau misalkan emang bisa sambil belajar, ya nggak ada salahnya sambil belajar. Kodenya di coding mencakup Kotlin Coroutines juga, Kang? Coroutines. Ada yang nanya. Coroutines. Coroutines. Yang waktu saya belum sih, tapi nggak tahu ya update materi yang terbaru kayak gimana. Karena saya dulu ambil course-nya itu sekitar 2017 akhir. Lagi ada beasiswa gak, Kang, dari Decoding? Nggak tahu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek langsung ke webnya. Nanti kalau misalnya kita ada info juga, nanti kita share di grup DSC Widyatama ya. Betul. Nah, palingan kemarin tuh ada namanya program Bangkit ya. Ini iya, Bangkit. Nggak apa-apa ya, karena emang program dari Google juga gitu. Boleh. Itu program Bangkit itu ada machine learning, terus Android development pakai Kotlin, terus ada juga cloud ya kalau nggak salah. Ada tiga beasiswa, dan itu nanti dapat beasiswa, tapi mesti ada surat dari kampus kalau nggak salah. Untuk ininya, karena nanti kalau misalkan di ACC
Itu ketika teman-teman lulus dari kelas itu nanti bisa nambah ke, kalau nggak salah ya, bisa nambah ke ini SKS gitu. Wah, mantap nih. 20 SKS lumayan tuh, bisa lebih cepat lulus. Kalau Bener. nambah, kalau ikut. Kalau tahun lalu program Bangkit itu cuma buat machine learning, tapi sekarang Ada nambah 3 ya, Bang? 2 Ya, 2 ya, jadi 3. Betul. Tahun lalu tuh seleksinya pakai platform kantor saya sekarang, pakai Astronaut buat seleksi tahap awalnya. Oh, mantap. Korotin ada materinya di MPDK coding. Oh, ada Cina katanya Kang, Oh, kata ada. pilihan. Kang, kalau Kotlin buat backend berarti React atau Flutter sebagai front end-nya Kang? Yang mana? Kalau front end-nya bisa pakai apa aja. Mau iOS pakai native, Android native bisa juga. Oh ya, satu lagi Kang nih. Kang, menurut Akang nih, seberapa penting sih kita ngambil kayak ilmu-ilmu dari luar kampus? Dan menurut Akang, apakah cukup kita mengandalkan ilmu di kampus nih? Kalau saya sendiri sih, selama kita masih bisa belajar, nggak perlu di luar kampus dan emang kita punya waktunya, ya ambil aja gitu kan, belajar gitu kan. Misalkan kayak workshop online kayak gini, dan mungkin nanti kedepannya bisa diadain lagi ya kayak workshop yang offline itu, ya selama masih ada waktu buat upgrade ilmu, nggak akan rugi waktunya gitu. Jadi sangat penting sih, karena mungkin di beberapa tempat juga kurikulum yang diajarkan di kampus dengan yang dibutuhkan industri itu masih timpang gitu. Jadi bakalan lebih bagus lagi teman-teman kalau sambil belajar di luar. Misalkan contoh dari komunitas kayak TSC ini, dari komunitas lain juga bagus gitu kan. Ya intinya kalau ada ilmu dari luar ya bagus buat perkembangan teman-teman, terus nambah juga relasi, terus ketika ada error yang emang stuck, mungkin di komunitas ada yang udah pernah ngalamin lebih dulu, jadi penyelesaiannya bisa lebih cepat. Oke, Kang, berarti sebelum ngerjain Kotlin Koans, harus punya basic Kotlin, ya Kang? Katanya ada yang nanya dari Rido Ganda Rahardi. Itu sebenarnya buat pengenalan, jadi basic Kotlin-nya justru diajarin di sini. Di sini bisa belajar dari sini gitu. Ini ada, kalau misalkan kayak gini bingung show answer, copy aja ininya ke to do. Nah, berhasil. Jadi di si Kotlin Cons ini bisa teman-teman bisa sambil belajar gitu. Nggak perlu minder atau nggak perlu takut kalau misalkan saya belum pernah belajar Kotlin atau nggak tahu Kotlin sebelumnya, ya hajar aja gitu. Kalau belajar mah jangan malu-malu, jangan banyak malu, tapi apa misalkan malu karena bertanya gitu kan, karena bertanya emang belum tahu gitu kan, kecuali tapi sebelum ada sisi baik dan sisi jeleknya ketika bertanya ke komunitas itu. Yang pertama, tahapan sebelum bertanya ke komunitas, baik ke grup Facebook, Telegram, dan lain-lain itu, teman-teman sebaiknya cari sendiri dulu gitu. Kalau misalkan emang udah mentok, gak nemu di Stack Overflow, gak nemu di forum, atau gak nemu di history chat di grup tersebut, nah barulah posting ke sana. Tapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang emang apa ya, bisa dicari
via Google atau via Stack Overflow dulu, ya baiknya teman-teman coba dulu dari sana gitu. Karena kadang nggak semua orang di komunitas tuh apa ya, welcome gitu ya. Maksudnya kadang mungkin ada yang nyinyir gitu. Apa sih pertanyaan kayak gitu doang nanya gitu kan. Di Google juga banyak gitu kan. Kadang ada juga yang emang oh ini tuh kayak gini gitu kan. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Jadi kadang gimana ya? Ya nggak semua orang sama gitu kan. Iya. Mesti kita pinter-pinternya bertanya, kita pinter-pinternya ya kayak gitu sih intinya. Jadi sebelum ditanya dilempar ke komunitas, ya kita coba cari-cari dulu sendiri. Kalaupun misalkan udah nemu jawabannya, masih ini ya baru tanya gitu. Oke. Jangan pundungan lah kalau mencet orang Sunda mah. Iya, betul, Kang. Oh ya, Kang, ini waktunya kayaknya udah habis nih, Kang. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau share screen nih, yang kalau misalnya udah selesai, boleh raise hand. Ada berapa Oh, coba ada. itu yang udah berhasil? Coba raise hand kalau yang udah Ada selesai. 32 nih. Pesertanya 32 ya sama saya. Oke. Ayo teman-teman, siapa yang mau share screen hasilnya? Oke, kayaknya para malu nih, Kang. Nah, baru juga diomongin. Iya, semangat teman-teman, jangan malu. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke. Nah, ini udah pada share ya ininya. Nah, sesi keduanya kita bakalan ngebuat dice roller. Ini dadu. Aplikasi dadu. Jadi buat ngerandom banyak tuh waktunya sejam lagi. Keburu lah buat ini. Buat bikin aplikasi dadu. Udah ada di Codelabs-nya. Bikin aplikasi dadu. Jadi nanti ada ini image view. Kemudian ada satu button. Buttonnya roll atau putar gitu kan. Nanti bakalan muncul kalau misalkan dari hasil randomize-nya itu 6, maka nilai dadu yang di atas ini bakal 6. Kalau misalkan dadu yang di random value yang dihasilkan adalah 3, maka di sini akan 3. Oke, kita lanjut aja kali ya. Nah, kalau yang ini baru butuh IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Oke, masih sama dengan sebelumnya. Perlu pemahaman OOP, kemudian memakai IDE, kemudian ada familiar dengan GitHub, komputer, internet connection, dan ini bisa kalau misalkan teman-teman punya device Android disiapkan, tolong disiapkan beserta USB kabelnya. Nah, ini recap dari sesi pertama tadi. Kita udah ngebahas function, kemudian default name and argument, string, kemudian juga ada range, null safety, lambda, class, collection, filter, map, dan extension function. Nah, coba teman-teman jelasin kenapa tertarik membuat aplikasi Android. Coba bisa di chat. Sambil saya baca-baca nih. Masih error. Oke, nanti yang error ini ya. Kita lanjutin dulu. Karena tadi waktunya udah keburu habis ya. Keren aja gitu, Kang. Bisa buat gak cuma make, benar. Potensi karir masa depan. Nah, pengguna Android juga terbanyak dibandingkan iOS. Nah. Oke, mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Biar bisa dipamerin ke mantan, cie. iOS, Kang. Maksudnya gimana?
ingin bikin aplikasi buat mempermudah birokrasi. Mobile apps idaman para wanita. Nyari jodoh gitu ya maksudnya. Oke. Kayaknya banyak yang jomblo nih di sini. Oke. Kalau saya sendiri sih awalnya saya tuh sebelumnya tuh kan di SMK ya. Di SMK saya di SMK BPPI Bale Endah di Bandung. Itu RPL di wilayah di kabupaten itu waktu itu baru satu gitu, baru di sekolah saya aja gitu. Nah kemudian sebelumnya tuh saya pas SMP ini apa tukang main game online di ini apa di warnet. Nah di warnet terus main game online. Nah, karena pengen bisa main game di rumah, akhirnya saya ngambil jurusan komputer. Asalnya kan ininya RPL, TKJ. Terus ada saudara yang ngasih tahu, jangan ambil ini aja RPL. RPL mah di ini apa kerjanya di kantoran, mau bikin aplikasi. Kalau TKJ mah ini apa nantinya naik tower katanya, kayak gitu kan. Masyarakat secara umumnya tahunya kayak gitu kan. Nah akhirnya saya ambil yang RPL sesuai saran dari saudara saya itu. Dan karena emang nggak keterima di negeri padahal kalau ke negeri itu cuma ada jurusannya TKJ, tapi ya mungkin emang jodohnya di ini ya, di RPL. Terus pas tahun pertama di sekolah tuh tertarik gitu kan, wah benar saya seneng ternyata belajar di sini gitu kan. Selain bisa ada alasan main ke warnet lebih lama, ya bisa punya laptop sendiri juga gitu kan. Nah, akhirnya ya pas udah punya laptop emang kebetulan banget itu udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu suka main game lagi gitu di PC. Nah, akhirnya setahun pertama saya fokus belajar, terus tahun kedua ada ikutan ada apa ya namanya, ada bootcamp, pelatihan terpusat gitu ya, pelatihan terpusat di hotel. Saya bolos sekolah berapa lama ya, 3 hari atau 4 hari gitu. Itu acaranya tuh dari Kementerian Menpora sama BPPT, lupa BPPT apa ya ininya. Nah di situ saya belajar Android. Nah, kemudian awalnya tuh saya pengen bikin game sendiri gitu kan. Tapi pas dilihat-lihat, bikin aplikasi aja. Kalau game saya nggak bisa ngegambar gitu kan. Gambar saya jelek, gambar tangan gitu kan. Terus untuk spesifikasi buat jadi game developer, spek laptop atau spek PC-nya mesti grafiknya yang sangat gede gitu kan, biayanya mahal. Akhirnya belajar Android, emang fokus di aplikasi development. Nah dari situ sih awal kebuka ininya, saya mesti bikin aplikasi tuh yang gimana sih gitu kan. Baca tabloid. Kalau dulu ada Droid Mags namanya. Nah di situ saya belajar dari Android development. Terus pas lulus SMK dapat tawaran kerja. Nah kerja pertama saya di kantornya Hadian sekarang di Gits. Nah di situ saya awal-awal cuman berapa orang ya Gits, sekitar di 7 apa 10 orang gitu kan. Nah, saya termasuk karyawan awal-awal di sana. Nah di sana belajar banyak banget sih. Bentar.
belajar banyak banget di Git, halo, sorry. Ya, belajar banyak banget di Git sampai akhirnya setelah 2,5 tahun saya pindah. Jadi belajar kenapa saya tertarik dengan development Android ini, pertama jenjang karirnya masih panjang gitu. Ya dulu 2012 atau 2011 saya mikirnya, oh ini 5 tahun ke depan masih ada nih Android, masih hype gitu kan, pasti banyak yang butuhin. Ternyata sampai sekarang udah sekitar 9 tahun saya belajar Android, masih tetap hype, dan malah yang dulunya cuman HP sama tablet doang, sekarang udah bisa integrasi ke mobil, ke kulkas, TV, dan lain-lain. Jadi emang ya nggak menyesal lah belajar Android gitu. Oke, itu curhat saya sih. Oke, nah apa yang bakalan dibuat di sesi kedua ini akan dibuatnya kalau di Code Labs-nya di prior programming itu yang ini, Dice Roller. Oke. Nah, ini schedule-nya. Jangan lihat inilah. Konsepnya ini kayak gini. Oh ya, teman-teman udah pada udah install Android Studio semua? Udah, Kang. Oke. Langsung live coding aja gitu. Oke. Nah, ini Android Studio, tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada source-nya, ada folder Java, manifest, dan lain-lain. Ini emulator. Kalau teman-teman nggak punya HP Android, bisa running juga via emulator. Tapi untuk running emulator ini nggak disaranin sih buat yang device atau laptopnya di bawah 4 GB. Ini karena bakalan panas banget ke laptopnya. Kalau minimal 8 GB masih oke lah. Layout ini ada di handphone, terus di tablet. Ini jenis-jenis view yang bakalan dipakai di Code Labs kali ini. Ini ada text view, image view, terus button. Oke. Kemudian ada view group, ada frame layout, linear layout. Linear layout tuh ada 2 jenis, ada yang vertikal sama horizontal. Nah, kalau vertikal ke bawah, stacknya ke bawah, view text view. Nah, kalau misalkan horizontal ke kiri ke kanan ya, defaultnya. Kemudian ada constraint layout. Constraint layout tuh jenis view group yang baru, yang mana lebih powerful, bisa diatur XY dan constraint-nya. Nah, ini contoh kode layout yang sederhana. Ini text view dengan text hello world. Nah, ini anatomi basic Android app project. Yang pertama itu pasti ada activity, kemudian resource. Di resource itu ada layout files, image, string, theme, dan lain-lain. Android manifest, kemudian Gradle files. Nah, ini prior to programming. URL-nya masih sama, tinggal teman-teman klik start course yang bawah. Yang judulnya nanti Android Fundamental Course, kemudian klik start course. Nah, ini ya, ada yang ini, ada 2 unit. Oke, nanti bakalan dapat badge kayak gini.
pathway-nya ini ada welcome, install, getting started kayak gitu. Ini bisa di skip sih sebenarnya. Karena ini cuma ngejelasin tentang installing Android Studio. Kalian nanti bakalan ada beberapa batch yang teman-teman dapetin. Oke, kita mulai. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalnya mau nanya, raise hand ya, Kang Teteh di sini. Oke. Oh ya, karena saya agak fokus di sini, jadi nanti kalau misalkan ada yang raise hand, langsung kabarin aja ya, Kang Andi ya. Oke, siap. Oh, ini. Saya dari web, Kang. Nah, sambil bacain dulu ini ya. Mobile apps. Web, Kang. Pengen ngerti gitu proses di Android biar komunikasi ke tim Android nyambung. Oh, mantap. Ya. Bikin web rental pacar. Aplikasi maksudnya. Waduh. Oke, sudah cukup jelas. Oke. Berarti tadi mana ya ini? Ini berarti ya. Dari sini ya. Nah, ini pathway-nya tuh ada berapa? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kok beda ya sama yang kemarin? Oke, build your first app. Ini ada code labs-nya. Contohnya saya kasih lihat dulu ya. Ini ada bacaannya. Akan install Android Studio. Nah, ini downloadnya di sini. Next code lab. Get started. Kemudian Kotlin fundamental. Jadi defaultnya tuh ketika bikin satu project di Android tuh bakalan muncul view seperti ini ketika pertama kali di running. Oke, langsung aja saya coba ya. Oke. Kalau misalkan kecepatan, nanti bisa kasih tahu ya. Siap, Kang. Nanti saya infoin. Oke. New project. New project. Nah, ini teman-teman bisa defaultnya tuh bisa pilih template. Ada no activity, basic activity, bottom navigation activity, empty activity, dan lain-lain. Nah, ada juga buat Wear OS, Android TV, otomotif. Ini Android Auto, Android Things. Untuk IoT yang Android Things. Nah, ini untuk yang di sini kita pilih empty activity biar mudah. Akan my first app. Ini name-nya kayak gini aja. My first app. Nah, ini package name tuh
eh, ID atau nama yang unik untuk sebuah aplikasi. Jadi ketika teman-teman install aplikasi namanya upload ke Play Store tuh nantinya unik gitu. Kayak misalkan sekarang sebagai contoh, misalkan package-nya si Gmail tuh misalkan com.google.mail. Teman-teman nggak akan bisa pakai package ini lagi untuk diupload ke Play Store karena itu emang harus unik. Jadi ketika teman-teman upload ke Play Store itu bakalan ditolak. Jadi misalkan id.denny.myfirstapp contohnya. Nah, ini ada location-nya, save location-nya, mau disimpan di mana. Kemudian language-nya pilih Kotlin. Ini ada minimum SDK version. Jadi minimum SDK ini artinya si aplikasi yang teman-teman buat ini minimal banget tuh bisa dijalanin di versi OS Android berapa gitu. Nah, ini ada di bawahnya juga ada perkiraan percentage yang bisa di-deliver ke device. Ini hasilnya dari total device yang support Android ya. Ada juga grafiknya, tabelnya di sini. Jadi karena tadi pilihnya yang 16, jadi kumulatif distributionnya tuh ada di 99,8%. Kalau di sini udah sekitar 100% mungkin ya. Tapi kalau dari best practice terbaru sekitar tahun lalu tuh minimal Android version yang bagus tuh sekarang di sini Marshmallow. Walaupun 84,9%, tapi itu akan apa ya? Lebih apa ya? Lebih karena device-device yang lama tuh ya kemungkinan emang udah nggak bisa diupdate, baik dari segi Google Play service dan service-service yang lainnya. Nah kalau di Marshmallow kesini tuh udah lebih bisa dibilang agak modern lah ya, lebih modern gitu kan dibanding pendahulu-pendahulunya. Ini ada penjelasan API apa aja yang disupport sejak Android 6 atau Marshmallow gitu sih. Teman-teman bisa baca di sini terkait penjelasan fitur-fitur yang disupport. Oke. Kalau di course ini sih disarankan di API 16, jadi kita ikutin sesuai course dulu. Finish. Kolam. Nah, pertama tuh pasti synchronize dulu, download dependensi yang dibutuhin. Semakin kecil version itu berarti semakin sedikit support yang pengembang Android-nya ya Kang ke depannya. Kalau semakin kecil kecil tuh berarti ke ini ya, ke 15 gitu ya. Kalau besar kan berarti ke sih sekarang 26, 23 kayak gitu kan. Itu bisa dilihat di tadi sih persentasenya. Ya, ke iya Kang. Ya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan menuju ke 15 atau 16 itu berarti distribusi ke supporting device-nya itu lebih banyak. Kalau misalkan makin maju, misalkan 23, 21, 23 ke sini, berarti nanti lebih sedikit presentasi device yang supportnya, disupport bisa installnya. Sebelum device tersebut update ke OS terbaru.
Oke, ini masih nunggu synchronize. Kalau kalian punya kendala juga boleh tanya-tanya ke Kang Denny. Betul. Jadi saya bakalan bikinin ini ya, ngasih contoh project akhirnya langsung kali ya. Ini kayak gini. Nanti step by stepnya teman-teman bisa bisa apa? Bisa lihat di Code Labs-nya ya. Code Labs Pathway, Code Labs atau Pathway gitu namanya. Ada beda gitu sih. Bisa minta link Code Labs-nya Kang. Bentar. Ini ya, kayaknya sini. Iya. Nah, saya kirim di sana ya. Basic Kotlin. Ini contoh ya. Ini baru beres synchronize-nya. Ini waktunya 1 menit 47 detik, 303 milisecond. Ini device yang terhubung, atau kalau di sini sih contohnya emulator ya. Ini bisa, cara buat emulatornya bisa di sini. Ada icon-iconnya kan. Nah, ini buat synchronize Gradle, ini buat emulator. AVD Manager. Jadi Android Virtual Device Manager. Ini saya punya satu emulator. Ini spesifikasinya. Di emulatornya udah ada Play Store. Kemudian resolusinya 1080 1920. DPI-nya sekitar 420, API levelnya 30, targetnya Android 11, CPU-nya 86, size on disk-nya 9,3 GB. Ini cukup gede, soalnya kemarin udah diinstal beberapa aplikasi dan udah jadi lebih cepet gitu, ada save instance gitu si ininya. Coba saya running dari sini aja ya, nanti bakalan otomatis ngebuka emulator, karena di sini pilihannya emulator. Bentar, saya bawa kabel dulu. Ini stepnya karena udah kesimpan sebelumnya, jadi ngeload emulatornya lebih cepat. Tapi makan memori ke hard disknya lebih gede. Saya buat offline Gradle biar lebih cepat. Karena barusan saya udah menghubungkan HP lewat USB, jadi di sini ada pilihan juga HMD Global Nokia 61 Plus. Running ya.
sambil ini nanti saya coba ini dulu ya juga si cara belajar via Codelabs atau Pathway-nya. Oke. Nah, di sini tuh di Android Kotlin Fundamental ini ngebuat Hello World project. Langkah-langkahnya bisa teman-teman ikuti. Ada juga penjelasannya. Sini. Explore project panel. Tuh. Ini cara ngebuat emulator atau terhubung ke device. Ini ada coding challenge. Jadi setelah teman-teman ngikutin step by step-nya dari 1 sampai 7, itu di sini ada coding challenge yang asalnya tulisannya Hello World, jadi greeting happy birthday to siapa gitu. Jadi tinggal ganti, kalau di Cloud Labs yang pertama ini tinggal ganti happy birthday to summary. Terus di sini ada summary, penjelasan tentang Code Labs-nya. Kemudian ada developing Android apps. Di sini ada learn more. Ini lanjutan setelah Code Labs yang ini. Tugas. Kemudian ganti si app name-nya jadi My Dice Roller. Oke, next Code Lab. Bisa langsung. Oh, yang ini belum ada ini. Oke. Oh ya. Di tiap Code Labs itu ada solution code. Misalkan ini solution code Android Studio Project Dice Roller. Ini akan terhubung ke GitHub. Terus di GitHub tuh teman-teman kan kalau udah familiar nanti bisa di fork atau di download. Mana kok nggak bisa download? Downloadnya berarti di sini. Nah di sini ada panel code, terus download zip. Nanti kan di sini disuruhnya Dice Roller. Nanti tinggal open aja si Dice Roller-nya. Kemudian ini udah ada kode Dice Roller yang emang udah komplit gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada error-error, teman-teman bisa ngambil dari solution code-nya ini. Oke, nah, udah beres ternyata. Ini Hello World. Kemudian kan tadi disuruh untuk challenge-nya buat ngeganti Hello World jadi happy birthday tuh ini. Aduh, kasihan banget. Happy birthday to me. Mesti ucapan ke diri sendiri aja. Misalkan. Oh ya, di sini tuh di panel ini tuh ada beberapa tipe untuk ngerunning ke device. Pertama banget mesti pakai run app atau debug app. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ada pergantian kode yang sedikit dan update kodenya bukan di sisi XML, itu bisa pakai ini
apply change and restart activity, atau apply code change doang gitu. Misalkan di sini nambahin enter kelas misalkan. Oh iya Kang, ada yang nanya lagi nih Kang. Katanya untuk nampilin virtual device, Akang, rekomendasinya apa kayak apa ya Kang untuk laptop kentang kata Surya Harapan. Sama Akang pakai Android Studio versi berapa Kang? Apakah bisa hot reload katanya gitu dari Akang. Oke, untuk nampilin virtual device, rekomendasinya pakai apa ya? Laptop kentang. Best recommended. Kalau saya sih sebelum pakai, karena dulu tuh Android emulator tuh nggak bisa support Play Service, Google Play Service. Tapi sekarang udah ada kayak ini kan, udah ada Play Store. Sekarang sih pakainya pakai yang official, ya pakai ini, pakai Google emulator Android yang bawaan. Tapi selain itu teman-teman juga bisa pakai alternatif emulator seperti Genymotion dan lain-lain. Genymotion. Nah, kemudian pakai Android versi berapa? Saya pakai versi 4.1.1. Pakai versi 1.1 mana ya, Pak? Ambil infonya. About nih. Pakai versi 4.1.1 soalnya pakai yang 4.1 itu kemarin sempat ada teman-teman yang lain sempat ada masalah, jadi saya nggak update ke 4.1 tapi update-nya langsung ke 4.1.1. Apakah bisa hot reload? Nah, yang barusan dijelasin itu kayak yang ini, apply code change atau run yang ada run with activity restart itu bisa dibilang semacam hot reload-nya buat Android. Karena kalau hot reload itu di Flutter sih. Dan hot reload-nya Flutter itu emang cepet banget. Jadi ini bisa dibilang hot reload yang versi Android-nya masih belum secepat hot reload yang di Flutter ya. Misalkan saya contoh. Pause. Yes. Oh. Length, long, so. Bahkan kalau saya cuman update gitu doang ya, bisa pakai ini, apply code change. Tanpa perlu running lagi di awal. Running dari awal. Version success. Tapi nggak muncul ya. Ini mesti di restart berarti. Ada tiga pilihan ya buat ngerunningnya. Nah, ada contoh reload muncul. Itu lebih cepat dibanding yang running ini. Yang tadi finishnya 3 detik 270. Kalau yang running yang itu kayaknya lebih lama sih, lebih lama. Saya masih install launching.
Nggak ada ya. Install sukses 19 detik, hampir 20 detik. Jadi bisa kelihatannya beda performa antara yang ini sama ini. Tapi emang ada ketentuannya sih, ada mungkin pas mau di running via yang apply code change itu nggak support karena ada perubahan di XML kayak gitu. Nantinya bakal dapat warning. Oh ya, kita langsung coba buka ininya aja kali ya, Dice App yang kemarin udah saya buat. Nah ini untuk solution code nanti teman-teman bisa pelajari cara pakai GitHub-nya. Nah, terus nanti bisa nyontek-nyontek di sini kodenya. Sekitar sampai jam berapa Kang Wandi? Sampai jam 5 Kang. Oke. Jadi ya. Jadi sekitar 15 menitan lagi saya ngebahas, terus nanti itu kali ya, tanya jawab. Boleh. Okay. Siap. Oh iya, habis ini tuh kan nanti dibikin grup gitu kan ya, buat peserta yang mau nyobain Code Labs-nya kayak gitu kan ya? Grup, bentar. Buat apa sih, konsultasi gitu atau apa? Nah ini kode finalnya. Jadi ada image. Nah image ini dari 1, dadu 1, dadu 2, 3, dan seterusnya. Jadi kan kalau di sini tuh tujuannya bikin aplikasi dadu ya. Aplikasi dadu itu kan ngerandom 6 number, kemudian dimunculkan. Gitu kan. Nah step by stepnya tuh nanti dari sini tuh ada dibutuhkan, ini hanya contoh ya, dibutuhkan satu image view untuk menampilkan gambar, kemudian satu button untuk execute atau memanggil fungsi random. Nah di sini ada roll button, ID-nya apa? ID-nya ini. Kemudian ada function yang dipanggil roll dice. Nah, ini dice-nya itu kelasnya ini dice dadu. Terus sides-nya itu kan dadu 6 ya. Sides-nya dadu, sides-nya 6. Kemudian dice roll. Roll itu manggil random. Manggil fungsi random. Ini 1 sampai number sides-nya, kemudian random. Nah, kemudian fungsi roll dice ini nanti kan udah, kalau di roll itu kan nanti si value dice roll ini dapat hasil kan, dapat hasil randomnya berapa, value-nya berapa. Kemudian di sini ada pengecekan when dice roll 1, hasilnya 1, dia bakalan munculin image-nya yang 1. Kemudian 2 bakalan 2, 3 dan seterusnya. Kemudian si image view-nya di set resource-nya menjadi hasil dari random tadi. Kemudian di ini update description gitu. Saya coba ya.
Oke, ini udah muncul. Ini kenapa udah muncul dadu angka 5? Karena di onCreate ini udah dipanggil fungsi untuk nge-roll atau nge-random ngocok dadu gitu lah ya. Kalau misalkan diklik jadi 2 berubah ya. Klik lagi. Oh, munculnya 2 lagi. Jadi 3. Jadi 6. Oh, muncul lagi. Oke. Begitu. Project akhirnya sih kayak gini, tapi setelah project akhir tuh sebenarnya biasanya di si CodeLabs ini tuh ada homework atau ada challenge-nya. Misalkan image resource. Misalkan nanti asalnya di challenge pertama tuh image dadunya cuma 1. Nah, nanti jadi ada 2 image, jadi 2 dadu gitu. Yang dikocoknya gitu. Ini nah. Jadi di tiap si CodeLabs itu udah pasti ada ininya ya. Solution code. Nah, solution code hasilnya yang teman-teman bisa coba, terus nanti bisa coding ulang sendiri. Kurang lebih kayak gini. Oke. Ada pertanyaan kah? Kenapa Kotlin bisa tanpa Finful ID kan? Ya, untuk assign ban ID-nya. Kira-kira contohnya kayak gimana ya, Kang? Oke. Kalau Kotlin bisa langsung kayak gini. Tapi mesti aktifin Kotlin extension. Aktifin. Kotlin apa sih? Oke. Without by ID. Kotlin extension. Mesti aktifin Kotlin extension. Bentar. Coba aktifin dulu ya. Masih kodenya. Ah, plugin sini. Di Gradle-nya jadi dan sintetik. Beres ya. Tapi kan kalau sebelumnya tuh kayak gini ya. Pakai find by ID. Jadi saya cuman cukup button. Ini bakalan ada import baru Kotlin Android Synthetic main activity kayak gitu. Ini diganti juga bisa image fill. Nah, udah kayak gitu contohnya. Ya cukup. Ya, Gradle-nya di app di bagian Gradle app-nya tuh ditambahin plugin sini.
Kotlin Android extension. Kalau karena defaultnya tuh nggak pakai Android extension. Kalau misalkan mau pakai tanpa FineViba ID atau pakai Kotlin Synthetic, itu mesti tambahin plugin baru. Siap. Ada yang mau dibahas lagi terkait kodenya atau langsung ke tanya jawab? Ya, teman-teman mau ada yang bertanya? Kita langsung Q&A aja deh, Kang. Ada permasalahan nggak, Kang? Teman-teman di sini untuk masalah codingnya. Atau misalkan tadi pas saya jelasin tentang Codelabs atau pathway-nya kurang paham mungkin, atau di bagian mana gitu penjelasan yang perlu dijelasin lagi. Ya, boleh di-share, teman-teman, kalau misalnya ada kesulitan. Kalau enggak, kalau misalnya ada pertanyaan nih, kita buka open Q&A aja deh. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan di luar coding juga boleh nih, tentang Android gitu, ke Kang Denny, silahkan. Boleh. Bisa raise hand atau langsung ketik. Kayaknya disuruh ngomong aja kali ya. Boleh. Lebih seru nih. Biar ada interaksi. Boleh kalau misalnya yang mau nanya langsung, bisa raise hand ya. Nanti di open mute nih sama moderator. Itu kalian. Kang, saya mau nanya, Kang. Jadi gini, saya sebagai backend, kira-kira respon apa sih yang paling enakan gitu dipakainya buat developer Android? Kan terkadang suka ada nih developer Android itu, sini mah ngasih responnya kayak gini, jadi susah gitu buat ngasih developnya tuh. Nah, kira-kira best practice-nya gitu gimana tektokannya sama si developer Android buat masalah respon API? Kalau ini sih biasanya ada namanya apa sih? REST API ya namanya. Ikutin petunjuk dari REST API aja. Biasanya kalau misalkan udah ngikutin itu, harusnya udah aman-aman aja sih. Ya gimana ya contohnya? REST API Box. Ngikutin petunjuk dari REST API sih kalau saya palingan kecuali ada yang aneh-aneh kayak misalkan biasanya kan idealnya tuh kan ada kayak gini ya, misalkan ada masih ada share screen kan? Masih kan? Nah, kayak misalkan kayak gini. Idealnya tuh ada message, ada error, terus ada data ya. Kalau misalkan ada ini, kalau nggak error misalkan ada data. Tapi mungkin ada customize-nya yang misalkan butuh datanya tetap muncul walaupun apa ya? Return-nya 422 gitu kan. Itu mungkin nanti dibicarain lagi sih, lebih ke dikomunikasiin lagi. Ini sebenarnya udah ngikutin dokumentasi dari atau standar REST API gitu. Kalau misalkan di luar itu ya pasti mesti customize kan ya. Kalau udah ngikutin petunjuk atau ini apa sih standar REST API sih harusnya nggak ada masalah sih ya. Itu paling gimana, cukup nggak? Oke, mantap. Berarti yang penting kita udah ada patokan gitu ya ke si REST API. Berarti tinggal nanti si Android-nya aja nyesuaiin ke situ. Ya, kecuali emang ada yang apa ya? Yang emang nggak bisa, kayak misalkan mungkin si dari suatu library yang nggak support atau emang ada salah di codingnya gimana gitu kan. Itu lebih ke dikomunikasiin lagi. Tapi secara kalau misalkan dari backend-nya, kalau misalkan udah ngikutin standar REST API, harusnya bisa eksekusi sih. Yang lain ada pertanyaan? Makasih ya Kang Adian untuk pertanyaannya.
Yang lain ada yang ingin bertanya? Oh ini ada Alfi Darmawan, silahkan. Kang, nanya lagi nih Kang. Oke. Kalau di standar perusahaan Indonesia, kira-kira masih pakai Java atau Kotlin nih Kang untuk project Android? Standarnya itu sebenarnya lebih ke gimana timnya ya. Tim, terus apakah di sana ada legacy code atau emang kita build-nya dari scratch gitu kan. Nah, kalau di perusahaan saya sekarang di Astronaut itu sebelumnya ada legacy code. Legacy code-nya itu pakai Java. Jadi saya mau nggak mau pakai Java gitu. Tapi project-project yang saya build dari scratch itu saya bikin pakai Kotlin. Jadi ada beberapa pertimbangan mungkin ya. Apakah itu pertimbangannya dari segi teknikal atau emang si apa ya namanya, timnya emang belum siap pakai Kotlin. Karena kalau misalkan timnya nggak siap pakai Kotlin dan lebih pede pakai Java, ya nggak salah juga. Ya lebih pertimbangannya lebih ke sisi tim yang developnya itu sih. Kalau standarnya sekarang mungkin ya emang udah mulai pada migrasi ke Kotlin, tapi nggak menutup kemungkinan juga Java masih digunakan karena emang Java udah lebih awal kan dibanding Kotlin. Masih Kang. Ya. Terima kasih ya Kang pertanyaannya. Nah sekarang ada lagi Kang. Kang Tete di sini kalau misalnya mau nanya boleh. Tinggal raise hand. Oke. Kalau gitu Wandi udah nanya Kang. Boleh. Kalau misalnya Akang berarti udah total jadi progress jadi apa Android developer tuh udah berapa lama sih Kang? Terus pernah nggak dulu nyobain jadi kayak web developer atau dan sebagainya? Kalau saya berarti sejak lulus sekolah SMK 2012 itu total berarti sekitar udah 8 tahun bekerja. Tapi kalau misalkan dari belajar sih udah 9 tahunan ya. Terus sebelumnya saya pernah coba-coba palingan yang related sama mobile development sih. Kayak dulu sempat coba tapi BlackBerry 10 kan. Dulu ada BlackBerry 10 itu bisa porting dari Android, aplikasi Android bisa diporting ke BlackBerry 10, nantinya bisa jalan gitu kan, tanpa perlu ngoding lagi dari awal. Terus belajar iOS, Flutter gitu kan. Paling ya saya belajarnya related sama mobile development sih. Gitu. Berarti Akang udah nyoba Flutter juga ya Kang ya? Udah, setahun terakhir sih saya udah nyoba. Nah, menurut Akang nih kelebihan dan kekurangan hybrid kayak Flutter kan hybrid nih Kang ya. Kalau misalnya kekurangan hybrid sama native itu apa sih Kang? Menurut Akang? Kalau hybrid biasanya digunainnya kalau emang udah tahu bakalan pasarnya apa ya? Pasarnya gede misalkan pasarnya bentar, gimana ya? Kalau hybrid biasanya emang nggak butuh spesifik API kayak misalkan apa ya contohnya akses kontak atau GPS, kamera dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi sebagian API sekarang di Flutter juga udah disupport juga. Terus sebenarnya di Flutter juga udah bisa combine sama native code yang dari Android. Misalkan Flutter manggil suatu activity yang dibuild pakai Kotlin, itu bisa apa ya, intinya kalau pakai Flutter itu targetnya emang multi platform gitu ya.
bisa digunain eh, ke ke Android, iOS, bahkan sekarang mungkin juga udah bisa ke web ya, Flutter web. Nah, terus kalau emang natif, kalau pakai natif, biasanya emang yang nggak bisa di-share kodenya ke yang nggak disupport karena terkait dengan accessibility si multiplatformnya itu. Oke, mantap, mantap. Nah, Kang, selama ini kan Akang udah 8 tahun, sekitar 7 sampai 8 tahun nih. Menurut Akang, pengalaman Akang nih yang paling tersulit sebagai Android developer itu apa sih, Kang? Pengalaman tersulitnya apa ya? Atau case tersulit gitu yang Akang pernah buat? Di yang terakhir tuh di perusahaan sekarang tuh kan ini ya, apa namanya, ngebuat aplikasi yang bisa Q&A, tanya jawab, tanya jawab. Jadi apa ya, disebutnya buat rekrutmen, aplikasi buat rekrutmen, pakai video selfie gitu. Jadi si recruiter buat pertanyaan. Kayaknya nggak pernah ya dari Kang Deninya. Ya, tadi ada nggak terdengar suaranya, Kang. Halo Kang? Putus tadi. Oh ya, teman-teman mau nginfoin juga, jangan lupa isi feedback ya, Kang. Akang Tata di sini di chat ada link feedbacknya, silahkan diisi. Di s.id/feedback ds. DS-nya kapital semua. Kang Denny. Halo Kang Denny. Kayaknya ada gangguan teknis nih. Tunggu dulu ya bentar, teman-teman. Teman-teman mau infoin lagi ya bahwa acara ini disupport oleh Himatif Widyatama, Android Developer Bandung, dan juga Gits ID. Oh iya. Walah, bener-bener tadi masalah WiFi katanya Kang Denny mati listrik. Inilah salah satu penggunaannya untuk WFA. Nah, teman-teman di sini gimana nih kesan-kesannya nih? Udah ngikutin workshop ini gitu? Bisa di komentar ya. Dan kalau misalnya kalian biar lebih ramai lagi nih, bisa kalian storyin Instagram kita, Instagram, terus bisa tag kita. Oke, sambil menunggu Kang Denny ya, boleh kalian kalau misalnya mau. Ya, Kang Denny udah join lagi tuh. Sorry, mati listrik. Siap, gak apa-apa Kang. Tadi sampai mana ya terakhir? Dan case ya Kang, case terberat. Oh, oke. Saya ulangi lagi kali ya. Boleh. Case terberatnya sih sekarang di perusahaan sekarang tuh ngebuat record video, terus ngelakuin kompres sama upload di background. Nah itu kompres sama background processingnya itu karena ada perubahan dari OS level, jadi challenge-nya di situ sih, mesti menyesuaikan dengan OS yang baru itu sih. Mantap. Teman-teman ada yang mau nanya nggak Kang? Teman-teman bisa raise hand kalau misalnya mau nanya. Ataupun sharing lah, kalau nggak nanya pun bisa sharing. Sharing juga. Atau punya keluh kesah gitu yang mau di-sharing. Boleh. Oke.
bikin Enggak. Dulu pernah. Waktu SMK ngerjain skripsi buat orang. Mantap. Apps-nya apa tuh Kang? Kalau bisa sharing. Apps buat apps apa? Apps apa ya? Buat ini ngecek jaringan, ngecek lokasi-lokasi tower gitu. Lokasi tower Telkom gitu. Sama aplikasi, kalau dulu kan ramenya aplikasi buat bengkel terdekat gitu kan, rumah makan terdekat, kayak gitu sih. Kalau dulu ngerjain skripsi orang. Oh iya Kang. Sekarang udah tobat. Nah Kang, kalau misalnya update terbaru di plugin Android yang lagi hits apa Kang sekarang tuh? Kalau boleh tahu? Plugin apa ya? Yang sering dipakai gitu. Kalau di Kotlin ya mungkin ini ya, yang lagi hype itu coroutines ya, coroutines. Itu apa tuh Kang? Semacam ekstensi buat apa ya, processing data, processing ke ini sih, trading di Android gitu sih. Tapi sekarang cuman spesifiknya cuman support di Kotlin. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Abika. Antara coroutine dan RX Java ya, lebih bagus mana ya Kang? Kalau saya belum terlalu explore juga ya coroutine kayak gimana, tapi sekilas saya lebih enak pakai coroutine sih. Jadi lebih terbiasa gitu ya Kang? Yes, lebih simple juga dibanding RX Java. Oke nih Kang, kayaknya Q&A-nya kita akhirin aja karena waktunya udah hampir selesai nih Kang. Nah terakhir nih Akang mau nyampein sesuatu nggak? Buat teman-teman yang mau belajar gitu. Ya belajar nggak cuma di institusi pendidikan yang resmi ya. Jadi terus belajar ya, karena di dunia pemrogram kayak kita, di dunia IT itu ilmu tuh nggak terbatas ya, terus perubahannya juga cepat ya, jadi keep learning, ya gitulah, sharing is caring. Nah, kayak gini juga apa ya, jadi kalau teman-teman sharing tuh otomatis mesti nge-explore lebih duluan kan. Nah di situ terus jadi amal juga ya, itu ya lumayan lah, walaupun mungkin belum kepake sekarang atau ilmunya masih, atau penyampaiannya belum sesuai yang diharapkan ya, mohon maaf, teman-teman bisa belajar dari yang lain gitu kan ya, paling kayak gitu sih kalau dari saya. Terus belajar, jangan patah semangat, apa ya belajar dari luar. Terus kalau misalkan udah sedikit-sedikit udah bisa sharing, lakuin sharing ya, mulai dari kelompok terkecil dulu, misalkan dari ke teman-teman sekelas, ke teman sekampus gitu, baru nanti mungkin ke komunitas di luar gitu. Jadi dibikin pede dulu aja gitu buat sharing, kayak gitu sih. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin event ini dari awal sampai akhir, dan makasih banyak buat Kang Denny ya udah nyempetin waktunya dan berbagi ilmu yang bermanfaat buat kita. Nah, makasih juga buat Hadiah nih udah share tentang DSC Session, dan terima kasih kepada partner media partner kita, yaitu yang pertama Himatif dan Himasi Widyatama, dan juga Android Developer Bandung, dan yang terakhir Gits.id. Nah, mungkin Wandi tutup dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri event ini kali ini. Terima kasih semuanya. Oh, itu ada yang nanya tuh, recordnya di-share di mana? Oh, nanti kita share di YouTube. Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa isi feedback. Terima kasih banyak. Oke Kak, sama-sama.
Yuk, makasih semua. See you on next event. Mantap.